Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Selamat datang Mbak Nurul Sutarti, Ketua KPU Kota Surakarta. Jadi Surakarta, bukan Solo ya. Masker boleh juga dibuka, kecuali merasa tidak aman. Kalau merasa aman boleh. Baik, kita agak cepat ini, berapa menit, 30 menit lebih cepat ya. Saya sudah siap di menunggu. Tidak. Pengennya dari kemarin kayaknya. Pengennya. Bisa Baik. segera pulang, harus pleno. Ya, 10 menit Mbak Nurul untuk memberikan presentasinya dan nanti akan kita lanjutkan dengan dialog. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota tim sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya menyampaikan materi pengantar wawancara siang hari ini. Materi ini sebenarnya sudah saya buat pada saat assessment itu hampir sama dengan materi seperti ini, tetapi ada beberapa penambahan dan pengurangan. Temanya adalah saya mengambil mitigasi konflik horizontal pasca pemilu atau pemilihan. Kenapa saya mengambil ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya persoalan atau permasalahan dalam pemilu maupun pemilihan, kita harus melihat 3 aktor ini. Yang pertama adalah partai politik, kemudian yang kedua adalah penyelenggara, karena saya ini KPU, maka yang dilihat adalah KPU, dan satu lagi adalah pemilih. Meskipun yang lainnya itu perlu dilihat, tapi fokus saya ketika 3 aktor ini bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka pemilu maupun hasil pemilihannya itu bisa berkualitas. Dari sisi partai politik, masalahnya adalah yang selama ini belum berfungsi sesuai, partai politik itu belum berfungsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang 2 tahun 2008 tentang partai politik. Di antaranya adalah partai politik belum melakukan secara optimal pendidikan politik, kemudian berfungsi sebagai pengatur konflik, yaitu menciptakan iklim yang kondusif, dan komunikasi politik, yaitu menyerap, menghimpun, dan menyalur aspirasi. Yang terjadi juga kalau kita lihat partai politik itu belum bisa menerima hasil pemilu atau pemilihan, sehingga mungkin ada keberatan atau bahasa Jawanya itu mungkin belum legowo begitu. Sedangkan dari sisi KPU sebagai penyelenggara, masih adanya penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas dan profesional, sehingga masyarakat itu ketidakpercayaan atau ketidakpercayaan publik itu masih ada kepada KPU maupun hasil pemilu maupun pemilihan. Kemudian dari sisi pemilih, ini literasi demokrasi masyarakat atau masyarakat pemilih ini kalau tidak bisa dikatakan ini belum merata atau tidak merata. Hal ini bisa dilihat dengan mudah terpicu berita bohong atau hoax, kemudian ujaran kebencian, dan juga adanya asimetri informasi atau disinformasi. Kemudian alternatif solusinya ini tetap dari 3 aktor tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan fungsi dan kewajiban partai politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana telah diubah itu dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011. Kemudian ini yang penekanannya meningkatkan martabat, integritas, dan profesionalitas KPU. Sedangkan dari sisi pemilih tentu meningkatkan literasi demokrasi masyarakat. Lah, penekanannya ini pada yang kedua, sehingga
visi saya, ini sama dengan visi KPU, yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Lah, bagaimana kebijakan atau mungkin misi yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan dari sisi partai politik, di mana KPU bisa bekerja untuk itu, yaitu meningkatkan sistem informasi partai politik yang akuntabel atau SIPOL ya, SIPOL, dengan cara yaitu membuat aplikasi yang mudah dipahami oleh partai politik dan mampu memperbaiki kinerja partai politik. Karena berdasarkan pengalaman pemilu 2019 yang lalu, SIPOL ini dengan berbagai mungkin kekurangannya, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, KPU itu menjadi rujukan ya pada saat rekrutmen CPNS itu diminta apakah saya nama ini layanan PPID KPU itu banyak yang meminta seperti itu, apakah masuk dalam SIPOL ini gitu. Tetapi KPU kan tidak punya kewenangan, diberikan informasi tetapi tidak memberikan keterangan bahwa ini masuk atau tidak karena itu kewenangannya partai politik. Kemudian dengan SIPOL yang akuntabel ini dengan cara adalah membangun kesepahaman antara KPU dan jajarannya, artinya KPU provinsi, KPU kabupaten kota dengan partai politik di masing-masing tingkatan. Ya, KPU provinsi dengan DPD atau DPW partai politik, kemudian KPU kabupaten kota tentu dengan DPC ataupun istilah lain partai politik di tingkat kabupaten kota. Kemudian tentu melakukan bimbingan teknis operator parpol yang ini dipastikan sampai dengan minimal tingkat kabupaten kota itu juga dilakukan bimbingan teknis. Kemudian dari sisi penyelenggara KPU ini ada dua. Yang pertama itu adalah melaksanakan seleksi tahapan jajaran KPU mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan badan ad hoc yaitu PPK, PPS dan KPPS ini secara transparan dan akuntabel. Gitu. Dengan cara yaitu menyusun regulasi dan atau revisi ya dari peraturan KPU, karena kita ketahui undang-undang sebagai acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini tidak ada revisi, maka yang memungkinkan adalah menyusun kalau belum ada dan atau revisi dari peraturan KPU, keputusan KPU dan SOP, kemudian juga menyusun desain perekrutan badan ad hoc sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas badan ad hoc yang lebih sistematis dengan memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Karena ini sudah diamalkan undang-undang, tetapi implementasinya pun juga tidak semudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang penting membuat database badan ad hoc sebagai dasar untuk perekrutan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Karena ada ketentuan di PKPU kalau sudah 2 periode ini tidak bisa menjadi badan ad hoc. Kemudian ini juga bisa menjadi acuan siapapun nanti yang menjadi KPU, baik KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan KPU RI ini mana saja penyelenggara yang mungkin pernah di DKPP misalnya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ini sebenarnya menjadi jantungnya pemilu, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Saya hanya lebih menekankan di sini, karena yang pertama adalah penyusunan DPT yang lebih akurat. Dan ini 2 menit akurat lagi dan mutakhir tentu ya perlu lebih diperhatikan, khususnya untuk wilayah perkotaan. Karena pembangunan ini luar biasa, kemudian juga wilayah perbatasan dan juga wilayah bencana. Karena Indonesia ini adalah rawan bencana. Kemudian juga peningkatan transparansi penghitungan suara dengan mengoptimalkan teknologi informasi, situng atau sirekap, tetapi ini sebagai alat bantu, belum bisa menggantikan proses rekap berjenjang. Kemudian juga kalau memungkinkan adalah pengembangan teknologi informasi yang mudah diakses atau yang sudah teraudit. Kemudian dari sisi pemilih, ini meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.
dengan menyusun desain pendidikan pemilih yang sistematis dan implementatif untuk masing-masing kabupaten, masing-masing wilayah, disesuaikan dengan kondisinya, dengan melibatkan ini para pihak dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target ataupun sasaran pendidikan pemilih, utamanya perempuan, difabel, pemilih pemula, dan yang akan terlibat dalam proses pendidikan pemilih. Yang kedua adalah menyusun berbagai media sosialisasi untuk pendidikan pemilih yang menarik dan sederhana, tentunya variatif, dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Dan ini yang saya pikir penting ya adalah mengoptimalkan peran media massa sebagai pilar demokrasi dalam mengedukasi pemilih. Ini ada penjelasan tambahan yang saya pikir ini belum diatur dalam peraturan KPU kaitannya dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana, yaitu untuk wilayah yang rawan bencana perlu dilindungi hak pilihnya dengan pertimbangan pertama bencana terjadi sebelum DPT ditetapkan atau juga bencana terjadi setelah DPT ditetapkan, kemudian apakah itu melakukan relokasi permanen sampai pemungutan suara dilakukan atau relokasi sementara kemudian kembali ke wilayah asal sebelum pemungutan suara. Yang intinya itu harus melindungi hak pemilih dan juga tidak boleh merugikan peserta pemilu karena ini berkaitannya dengan perolehan suara. Kemudian waktunya habis. Ya. Masih banyak? Ada satu slide yang penting kalau manfaatnya. Oke. Biar saya yang membaca saja. Okay. Saya yang melanjutkan. Oke. Jadi ini penjelasan tambahan mengenai DPT. Meskipun tadi Mbak Nurul itu menjelaskan 3 isu penting sebelumnya. Ini kemudian terkait dengan dan rekomendasinya adalah kerjasama dengan BNPB dan BPD terkait dengan daerah yang rawan bencana ya. Kemungkinan juga bisa dengan BMKG. Gitu. Oh, BMKG. Ya. Bisa juga. Boleh selanjutnya? Oke. Ya, Penjelasan tambahan kedua ini mengenai kapasitas KPPS yang perlu lebih profesional dan berintegritas. BIMTEK bisa hybrid, luring dan daring, memberikan jaminan kesehatan. Dan ini yang nanti perlu dijelaskan ini jaminan kesehatan, keselamatan kerja. Karena ini sejak pemilu 2004, itu dulu dapat. Nah, dulu terus bermasalah. Kemudian sejak pemilu 2009 sampai terakhir 2019 itu secara politik anggaran ini belum bisa dipenuhi nih. Nanti kita bisa hitung berapa polis istilahnya ya kalau asuransi ya. Polis. Ya, untuk berapa mengcover beberapa banyak itu KPPS di 800 lebih TPS, 800.000 TPS. Belum keamanan, jadi kemudian mendesain formulir hasil penghitungan suara yang minimal ya yang lebih sederhana. Ini juga problem serius. Terus lanjut. Penjelasan tambahan masih ada lagi? Tidak ada. Kalau manfaat. Nanti bisa. Nah, ini manfaat mengenai SIPOL, kemudian pemantau, pemilih, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, dan media massa. Ini manfaat dari institusi atau stakeholders lain ya, di luar KPU. Nah, ini artinya perlu kolaborasi, sinergi, dan sebagainya. Masih ada? Lanjut. Sudah. Terima kasih. Ini ngelukis sendiri atau template? Minta tolong, tetapi ide bahwa pemilih itu beragam, ada difabel, ada lansia, ada perempuan, ada pemilih pemula, ini menggambarkan. Ini terima kasihnya pun masih ada pesannya, bagus juga ini. Itu tadi, ada konfigurasi orang di dalam pemilu, ada pemilih, ada disabel, ada orang lansia, dan sebagainya. Baik, Bapak sekalian, Mbak Nurul sudah presentasi dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Jadi sekarang giliran dari tim seleksi. Silakan. Pak Edi, Prof. Edi, silakan. Ya, Bu Nurul.
Ini kan kalau terpilih pelantikannya akan dilakukan pada bulan April. Betul. Sementara tahapan itu akan mulai pada bulan Juli ya. Juli, betul. Betul. Apa yang akan Ibu kerjakan, Bu? Yang pasti tidak ada kata belajar karena pengalaman hampir 2 periode di KPU Kota Surakarta mampu menjadi dasar paling tidak pengalaman-pengalaman persoalan-persoalan di lapangan itu saya bisa artinya saya tahu sehingga ini bisa menjadi dasar pijakan untuk membuat kebijakan strategis kalau itu sebagai KPU RI yang itu bisa implementatif atau bisa dirasakan oleh teman-teman yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan real di lapangan atau di tingkat bawah. Tapi RI kan tidak sekecil Solo. Betul, saya memahami itu. Tetapi pengalaman saya sebelum ber-KPU pun itu juga tidak bisa dinafikan. Karena berjejaring, kemudian juga mengelola konflik, karena pernah juga menjadi tim leader untuk 9 kabupaten kota di Jawa Tengah, kemudian juga pernah menjadi konsultan juga untuk kredit mikro, teman-teman dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro Indonesia, kemudian yang wilayahnya itu Indonesia, kemudian juga paling tidak untuk wilayah luar Jawa juga sedikit banyak saya tahu, meskipun tidak semuanya, dan juga meskipun saya Solo, suami saya itu adalah NTT. Artinya saya bisa dikatakan Indonesia begitu. Gitu, artinya itu. Latar belakang pendidikan Ibu? Ya ini yang mungkin saya S1-nya sarjana pertanian, tetapi sekarang menjadi sarjana pemilu gitu. Kemudian S2-nya studi pembangunan. S1-nya di mana dulu? Di UNS. S2-nya? Di UKSW Salatiga. Wah, Salatiga, oke. Kira-kira apa kelebihan Ibu yang bisa Ibu yakinkan kepada kita sehingga kita pun yakin kalau memilih Ibu sebagai salah satu calon anggota komisioner KPU? Artinya pengalaman saya khususnya berjejaring karena terkait dengan pemilu ini tadi kan sudah saya jelaskan ada banyak aktor, kemudian ada banyak pihak, kemampuan berkomunikasi yang persuasif, kemudian yang ini juga harus belajar, intinya harus rendah hati begitu, karena ketika berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi itu tidak isinya ego sektoral itu dikemukakan, karena yang terjadi adalah kalau di penyelenggara mungkin di teman-teman yang lain sudah menjelaskan bagaimana relasi antara KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu juga penyelenggara, tapi sebagai pengawas ini kan juga ada banyak beberapa problem yang ini harus diselesaikan. Artinya justru ini harus diselesaikan di tataran pusat di tingkat nasional yang ini harus clear gitu. Kemudian juga dengan penyelenggara pemilu yang lain dalam hal ini DKPP. Jadi 3 lembaga ini sebagai penyelenggara pemilu ini sebenarnya relasinya harus clear, kemudian juga komunikasi dan koordinasi juga ini intensif, meskipun ngomongnya gampang komunikasi dan koordinasi, tetapi kalau semua masing-masing ini memunculkan ego sektoral, maka bisa memunculkan kebingungan di tataran bawah. Gitu. Makasih Pak Ketua, cukup. Terima kasih Prof. Edi. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Prof. Edi tadi. Apakah ada inovasi atau inisiatif di KPU Kota Surakarta di mana Saudara Nurul itu memimpin, itu bisa direplikasi di tingkat nasional? Saya ngomongnya replikasi. Ya. Yang bisa direplikasi di tingkat nasional gitu, ada nggak? Ya, paling tidak yang pertama terkait dengan hubungan dengan media massa. Pengalaman pemilu maupun pemilihan 2020, pemilu 2019-2020, ini kepiawaian ataupun juga kemampuan KPU untuk
merangkul, kemudian mengajak media untuk bisa memberikan berita yang benar, kemudian berita yang itu menjadi konsumsi publik itu dengan benar, ini juga harus harus ditingkatkan, karena kalau kita lihat tadi pemilih itu sangat mudah untuk terpicu berita hoax, kemudian juga ujaran kebencian, dan ada informasi-informasi yang tidak benar. Dan ini pengalaman kemarin itu sungguh memberikan pengalaman yang berharga bagi saya, utamanya dan teman-teman di Kota Surakarta, bagaimana media kita sudah bisa tahu memetakan mana media yang benar-benar memberitakan dengan benar kondisi dan mana media yang benar tetapi kemudian di framing. Nah, yang ini bisa memunculkan berita yang tidak benar, berita bohong, kemudian ujaran kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kaitannya dengan DPT, ini saya boleh berbangga karena satu, yang pertama saya punya teman di KPU Kota Surakarta yang memang menguasai terkait dengan penyusunan DPT ini dengan pengalamannya yang dari KPPS, PPS, PPK Kabupaten Kota, yang itu saya banyak belajar. Nah, ini bisa direplikasikan dan juga bisa menjadi pijakan dalam berkoordinasi, kemudian bekerja sama dengan Kemendagri misalnya. Apanya Mbak yang dalam soal DPT itu yang bisa kita replikasi apa? Apanya gitu? Ya, artinya kita menggunakan sumber data itu, tetapi kemudian kita mensinkronkan, kemudian melakukan membangun pemahaman antara KPU dengan, kalau di Kota Surakarta disebut Dukcapil. Jadi kalau di tingkat RI berarti dengan Kemendagri dan jajarannya. Karena ternyata ada beberapa hal krusial yang itu sebenarnya bisa menjadi persoalan-persoalan kaitannya dengan pemutakhiran ngerti, data tapi pemilih. Maksudnya itu kan prosedur ya yang memang umum ya. Maksudnya dalam hal mengatasi problem akurasi data pemilih misalnya yang selama ini terus terjadi, misalnya di Solo itu punya inovasi tertentu yang membuat di Solo baik-baik saja itu soal data pemilih, dan itu yang kami lakukan. Dan itu bisa diterapkan di level nasional, misalnya gitu. Ada? Jadi kalau di Kota Surakarta kebetulan di Dukcapil itu ada program yang namanya Besuk Kiamat. Bela sungkawa kirim akte kematian. Besok kiamat. Besuk kiamat. Ya Allah. Bela sungkawa kirim akte kematian. Karena akte kematian ini menjadi dasar di Dukcapil itu. Kalau kita men-TMS-kan, menghilangkan penduduk. Karena yang menjadi masalah kan beberapa kali, kenapa yang sudah meninggal kok masih tercantum dalam DPT? Karena memang belum semua itu akte kematian ini ketika meninggal otomatis mendapatkan akte kematian. Karena dasarnya akte kematian. Karena itu yang akte kematian diberikan kepada siapa? Akte kematian itu kalau di ini jadi keluarganya. Jadi begitu ada takziah ataupun layatan begitu, kalau ada lurah ataupun mungkin pejabat dari pemerintah kota itu datang sudah memberikan satu perangkat, yaitu akte kematian, kemudian kakak yang keluarganya yang sudah berubah status, kemudian juga KTP. Nah, ini yang tidak dimiliki. Tetapi ini pun juga belum cukup. Ketika pelaksana tupoksi dari institusi ini ternyata pemahaman terhadap data pemilih, unsur-unsurnya atau elemen datanya itu ternyata tidak ada di Dukcapil, tetapi KPU itu membutuhkan dalam input sidalih, ini menjadi problem seperti itu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah membangun kesepahaman ini. Oke, sekarang saya mau tanya sebaliknya. Indonesia ini kan besar ya, secara geografis dan secara demografis juga punya karakter yang sangat beragam. Ada nggak selama ini
Mbak Nurul menilai kebijakan KPU nasional atau KPU RI ini yang tidak selaras atau tidak kompatibel dijalankan di tingkat lokal. Misalnya ada KPU daerah atau Surakarta yang mengatakan ini kebijakannya ini nggak bisa nih diterapkan seragam ini di seluruh Indonesia karena ada daerah-daerah yang nggak bisa dijalankan, misalnya di Surakarta atau bagaimana? Ada nggak? Yaitu perekrutan badan ad hoc yang jika tidak memenuhi 2 periode ini harus prosesnya ketika kurang itu harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Ini di Solo pun juga kami mengalami kesulitan. Artinya di situ bisa dibuka tidak hanya lembaga pendidikan saja, tetapi tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh mungkin agama yang di situ bisa merekomendasikan, gitu, bisa merekomendasikan untuk pengisian teman-teman ad hoc, gitu, khususnya kami di KPPS itu yang itu. 2 periode itu peraturan KPU ya? Peraturan KPU. Oke. Jadi saya mau ini juga memberi usul atau masukan. Jadi dulu batasan penyelenggara pemilu ad hoc supaya paling lama 2 periode itu zaman waktu saya di KPU. Tidak ada aturan undang-undang, tapi pada saat itu untuk mengatasi orang-orang yang sudah sangat senior di kelurahan, di RT itu ditunjuk terus jadi panitia ad hoc yang tidak mau belajar dengan peraturan baru. Karena dia sudah menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 77, 82, 97, 92, dan mereka merasa sudah sangat hafal menyelenggarakan pemilu. Jadi pada saat banyak sekali aturan baru, mereka nggak belajar dan akhirnya ada banyak kesalahan administratif di tingkat bawah. Nah, saran saya, ini saya kira sudah nggak begitu. Artinya sirkulasi ini sudah jalan, sudah ganti orang tokohnya ini sekarang. Jadi aturan itu sebaiknya tidak perlu lagi diatur 2 periode karena sudah stabil lah aturan pemilu ini. Jadi kalau boleh nanti saran kepada Mbak Nurul kalau jadi terpilih atau teman-teman komisioner lain yang nanti akan terpilih, ini mohon dipertimbangkan tidak lagi syarat 2 periode diberlakukan karena sudah stabil peraturan pemilunya. Pak Chandra ada, silakan. Nambahkan ya, itu kan 2 periode nggak boleh gitu ya, maksimal. Kemudian di peraturan KPU itu harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan, itu harus atau dapat? Dapat. Dapat. Berarti nggak harus ke lembaga pendidikan dong. Iya, tetapi kan tidak semua lembaga pendidikan itu ada di tingkat kelurahan. Betul. Makanya mungkin itu ditambahkan, mungkin itu bisa ditambahkan tidak aja lembaga pendidikan, tetapi juga tokoh masyarakat. Nah, itu bisa artinya kalau bahwa sudah di 2 periode dapat kerjasama dengan lembaga pendidikan, karena menggunakan kata dapat, maka harusnya juga bisa dapat yang lain juga, karena itu cuma alternatif doang itu. Harusnya dibaca begitu ya. Mas saya belum baca putusan KPU-nya. Oke, makasih Pak Ketua. Baik, Bu Pungki, silakan. Makasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang, Bu Nurul. Saya panggil Bu atau Mbak? Mbak boleh. Mbak Nurul, oke. Mbak Nurul, saya tadi tertarik waktu Mbak Nurul cerita bahwa parpol itu sampai sekarang ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan, termasuk kewajiban pendidikan politik dan pencegahan konflik. Nah, bagaimana nanti ketika misalnya Anda terpilih menjadi anggota KPU, bagaimana Anda dapat mendorong partai politik untuk melaksanakan kewajibannya itu? Monggo. Terima kasih Bu Pungki. Yang pertama adalah memastikan bahwa sipol ini bisa diisi dengan benar, tadi yang akuntabel dan transparan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendidikan politik, sebenarnya tidak hanya KPU mendorong kepada partai politik, tetapi bisa ke Mendagri ya, khususnya yang Polpum, yang kaitannya sekarang ini dengan bantuan keuangan partai politik. Karena yang terjadi itu dana bantuan partai politik
kalau berdasarkan monitoring ya dan laporan teman-teman, kebetulan KPU Kota Surakarta dilibatkan oleh Kesbangpol, itu lebih banyak untuk operasional sekretariat kantor. Padahal di situ kan bisa digunakan untuk pendidikan politik kader-kadernya, kemudian dibukukan upaya untuk paling tidak memberikan pendidikan ke masyarakat juga. Ini yang jadi lebih ke banyak ke operasional partai politik, bukan ke kegiatan utama partai politik. Ini yang saya pikir tidak hanya KPU, kaitannya dengan membuat sipol yang transparan dan akuntabel. Yang ini sepertinya lebih sentralistik, besok mau harusnya ini RI meskipun baru dari jadi draft PKPU, tapi ini nanti juga perlu dilihat lagi, gitu. Sepengetahuan Mbak Nurul, tadi partai politik tidak melakukan pendidikan politik, apakah tadi karena nggak ada uang, kayaknya partai politik sugih-sugih ya, mestinya punya duit. Nah kemudian kedua, apakah mungkin yang nggak punya konsep aja dalam pendidikan politik kepada masyarakat gitu, artinya mereka hanya gimana caranya supaya bisa meraih suara dari masyarakat, vote getter gitu aja ya, tapi kemudian pendidikan politiknya tidak dilakukan, sehingga ini memunculkan masalah ketika kemudian partai tersebut ketika terpilih ya sudah, karena dianggap vote getter, nggak terikat secara penuh dengan konstituennya, kemudian ya dia hanya melaksanakan kerja-kerja partainya aja. Artinya ya memang perlu dibangun kesadaran dan sebagainya, itu kaitannya dengan hal ini. Gimana Mbak Nurul melihat? Ya kebanyakan yang kedua. Tetapi kalau partai politik yang sudah, artinya yang sudah punya sarana infrastrukturnya bagus, memang sudah terstruktur begitu. Tetapi untuk partai politik yang lain gitu masih belum punya, itu tadi lebih ke yang kedua yang disampaikan Bu Pungki. Gitu. Ketika Anda melaksanakan tugas di KPU Surakarta, pernah nggak ada intervensi dari partai politik? Ya pasti pernah lah gitu. Biasanya pada saat verifikasi partai politik, kemudian kemarin pada saat itu juga pencalonan ya. Pencalonan. Intervensinya gitu. Gimana Mbak? Coba dielaborasi. Intervensinya itu bahkan saya pernah mengajukan, artinya kami pada saat yang verifikasi partai politik itu ada salah satu calon yang memang calon peserta partai politik itu punya yang sudah template-nya itu sudah rapi, makanya ini kan ada perubahan di sipol yang sedang dirancang oleh KPU RI. Yang menurut saya itu kalau KPU kabupaten kota itu tidak banyak dilibatkan, ini nanti akan pada akhirnya nanti ada banyak persoalan lagi di situ. Kalau menurut saya, tapi ini kan hanya dugaan saja. Jadi pada saat pendaftaran itu kan harus menyerahkan daftar 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk sebagai anggotanya. Nah di situ kan selain daftar juga dilampiri salinan fotokopi KTP elektronik. Nah di sini ada salah satu partai politik itu yang memang salinan fotokopinya itu rapi begitu, template begitu, dan selalu ya intinya saya dekat dengan ini Mbak, dekat dengan itu, saya dapat pesanan itu gitu ya. Tapi kan saya tetap sesuai prosedur karena kan tidak hanya saya, tapi di situ kan ada teman-teman juga yang terlibat ya, karena sudah ada pembagian tugas. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga pada saat pencalonan anggota legislatif, di situ juga salah satu partai, dan biasanya yang intervensi memang bukan kabupaten kota, biasanya malah kabupaten kota relasinya kami sangat baik begitu, karena bisa dikatakan kalau 24 jam itu 26 jam itu untuk partai politik pada saat tahapan-tahapan seperti itu, dan itu sudah
sudah ada pembicaraan artinya sudah ada persuasi ya, karena yang keliru adalah operator panjenengan, saya bilang begitu. Dan sudah mengakui juga sudah diberikan kelonggaran waktu. Artinya ya yang bisa memenuhi syarat adalah hanya berapa calon itu, artinya tidak sesuai dengan yang disampaikan begitu. Itu bahkan sampai proses ke Bawaslu, kemudian partai politik ini juga mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI, dan justru dari situ saya juga punya pengalaman dan teman-teman terkait dengan koreksi putusan Bawaslu RI pengajuan seperti itu. Jadi pernah ini juga ya dilaporkan ke DKPP ya? Kalau DKPP tidak. Oh, oke. Ini lebih ke proses sengketa ya. Sengketa proses, bukan kalau DKPP tidak pernah kamu. Ya. Ini lebih ke sengketa proses. Jadi Anda menghadapinya juga sesuai prosedur ya? Sesuai prosedur. Nggak mau diintervensi seperti itu tadi katanya. Oke. Nah, ini kan di level kabupaten kota. Nah, nanti kalau di level nasional itu pasti intervensi, godaan segala macamnya akan lebih besar. Nah, Mbak Nurul punya apa ya? Artinya apa yang bisa menjadikan Mbak Nurul itu percaya diri untuk maju ke level nasional? Yang pasti komunikasi atau tim yang kompak dan selalu ada komunikasi koordinasi dengan komisioner ini. Ketika salah satu bisa diintervensi, maka semua itu akan menerima akibatnya. Seperti itu. Itu yang memang saya mengerti, tapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena bisa masuk sana, masuk sini, masuk situ itu. Jadi itu tidak mudah juga dan saya sangat memahami itu. Terima kasih. Mbak Nurul, ini bagaimana KPU di tempat Mbak Nurul memitigasi konflik terkait dengan politik identitas. Nah, Solo kenceng juga ternyata. Ya. Gimana pengalamannya? Ya, pengalamannya ini kemarin juga seperti itu kan di pemilihan 2020 itu. Intinya teman-teman artinya sekali lagi membangun kesepahaman dengan jajaran komisioner. Kemudian juga ini juga tidak mudah juga untuk dengan teman-teman sekretariat. Paling tidak yang menangani lebih dahulu. Komisioner seluruhnya dengan tim, misalnya itu karena teknis, waktu kemarin itu kan dengan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan, itu kan juga luar biasa bagaimana memobilisasi massa seperti itu. Kemudian juga dengan simbol-simbol ya gitu, yang intinya apalagi saya perempuan begitu, kemudian ya sudah mana yang bisa diterima saya harus mendampingi. Kalau itu divisinya ya divisinya dihadapi, kemudian saya juga ikut mendampingi. Saya tidak harus di depan, tetapi memahami bahwa ini persoalan yang ini bisa ramai, tetapi siapapun yang bisa menjadi peredam tetap kita dampingi, artinya begitu. Saya tertarik tadi waktu Mbak Nurul bilang terutama karena saya perempuan. Nah, apakah menjadi perempuan yang kemudian menjadi ketua KPU di Surakarta itu menjadi satu problem atau tantangannya apa yang dihadapi oleh Mbak Nurul? Ya sebenarnya awal-awal saja, tetapi sepanjang kita memberikan pelayanan baik kepada pemilih maupun peserta pemilu itu secara profesional, lama-lama itu terkikis juga. Tantangan yang Mbak Nurul hadapi ketika mengajak perempuan, kemudian difabel dan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada apa, Mbak Nurul? Kalau difabel ini adalah lebih kepada ini ya kapasitas seperti itu. Tetapi ini kan bagian dari affirmative action. Ini harus didorong. Artinya kami juga mengajak teman-teman pegiat difabel
yang menjembatani kami. Kebetulan relasi kami dengan teman-teman difabel khususnya netra ini juga relatif bagus karena kami selalu libatkan selain sebagai lawan demokrasi juga melakukan template itu cek template itu supaya benar. Dan yang terjadi pada saat Pilwalkot 2015 itu ada kesalahan hurufnya harusnya satu apa L itu ini ternyata keliru sehingga kami harus ini artinya sebelum naik cetak kami juga melibatkan teman-teman. Kemudian juga ada sebenarnya ada usulan dari teman-teman difabel netra di Galeri Literasi Demokrasi Kota Surakarta atau program Rumah Pintar Pemilu pada saat Pak Yuri itu kami sebenarnya sudah punya ide untuk ada corner khusus, pojok khusus untuk teman-teman netra terhadap buku. Tetapi karena ya satu memang anggaran dan teman-teman netra sedang sibuk itu masih tertunda seperti itu. Untuk pemilih pemula? Pemilih pemula ini artinya kalau sekarang relatifnya karena kita selain juga dipinjami bilik ataupun kotak pada saat pemilihan itu juga kita bekerja sama dengan salah satu SMK yang muridnya itu banyak sekali ribuan, itu juga dengan mulai menyusun DPT juga. Artinya konteks kepemiluan itu dilakukan di sekolah tersebut diadop yang sesuai saja. Mulai kampanye dan itu sekarang sudah tidak hanya 1-2 sekolah, tetapi setiap kali ada kegiatan-kegiatan baik itu bahkan sudah sampai SMP juga ada itu kita laksanakan juga. Karena ada permintaan kebetulan kantor KPU agak dekat dengan salah satu SMP. Gitu. Untuk pendidikan pemilih, politik ya, ini ya artinya bukan untuk mengerahkan. Bukan untuk SMP. Oke. Untuk perempuan bagaimana? Kalau perempuan ini karena kebetulan saya juga berangkat dari dengan teman-teman perempuan bahkan yang mendorong untuk terlibat di KPU ini relatif baik karena juga melibatkan perempuan ini saya libatkan untuk yang dilibatkan di yang sektor yang marginal ya. Misalnya kayak buruh gendong itu juga diminta untuk bagian dari pendidikan pemilih. Tetapi ini adalah pegiat yang di situ yang kami libatkan. Terima kasih. Kemudian ini pengalaman terkait dengan suap atau gratifikasi atau pernah atau enggak misalnya diminta untuk melayani ketika ada anggota KPU RI datang terus atau provinsi yang datang minta dilayani dengan fasilitas-fasilitas. Nah, coba ceritakan Mbak pengalamannya. Kalau Solo malah terkenal karena sering ya. Solo karena ada Bandadis itu kan sering menjadi kunjungan ya, baik itu jajaran sekretariat jenderal maupun KPU dan juga teman-teman. Saya pikir kami ya biasa-biasa saja seperti itu untuk melayani. Biasanya itu piye biasanya? Ya paling diajak wedangan atau mungkin kuliner ke biasanya kunjungan ke Pasar Klewer karena itu kemudian PGS seperti itu ya udah biasanya teman-teman ini saja mengantarkan saja begitu. Jadi nggak ngasih fasilitas ya, nggak memfasilitasi, diambil dari dananya ini. Oh, sekretariat kami cukup ini ya agak susah begitu ya. Artinya ini tidak ada Bu dan saya cukup memahami itu. Ya sudah. Biasanya kalau memang kita ini ya kita ini saja urunan sendiri, kalaupun itu ya nggak entertain. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Pak Ketua cukup, terima kasih. Terima kasih Bu Pungki, Pak Dewa, Palguna silakan. Terima kasih. Tadi kan ada kalau boleh saya sebutkan ada 3 simpul masalah yang disebutkan di awal itu. Dari parpol, kemudian penyelenggara pemilu, kemudian di pemilih gitu ya. Jadi tadi siapa yang nanya ya soal parpol itu? Tapi saya ingin menanyakan begini. Kalau menurut Mbak Nurul ini,
yang paling laten di parpol itu yang suka bikin susah penyelenggara itu apa sih? Ya ini apa namanya, dalam arti nggak manut aturan, kemudian Makso apa gitu ya? namanya, ya artinya kebijaksanaannya Mbak, bilang gitu, misalnya seperti itu. Artinya juga yang saya pikir ini apa melayani yang sampai jam 23.59, saya pikir ini juga bisa ini ya, apa bisa diubah atau diketentuan, karena biasanya pada tahapan-tahapan itu pasti ada saja, saya bisa mengatakan korban begitu ya. Misalnya pada saat verifikasi partai politik seperti itu. Kemudian pada saat tadi pencalonan ini ya, penyerahan DJS seperti itu, daftar calon ini kan pengalaman yang terakhir itu saya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi berikutnya yang akhirnya berujung sudah dilayani, kemudian ada intervensi sampai berujung proses sengketa di Bawaslu, kemudian yang benar adalah keputusan KPU Kota Surakarta. Jadi dan ini sebenarnya juga memberikan pembelajaran bagi partai politik dan juga menguatkan kami bahwa kami sudah melaksanakan secara profesional. Ibaratnya kalau kita itu melayani partai politik memang sudah all out seperti itu. Jadi sampai itu berujung ke DKPP juga enggak? Kalau di KPP tidak. Oh iya. Tetapi kalau ancaman nanti kita di DKPP ya silahkan, tetapi ini adalah aturan seperti itu. Ya kalau sampai ke DKPP di antara DK dan PP-nya nanti kasih angka Mbak, berarti terjun ke Bali itu nanti. Nomor kendaraan Bali itu. Iya. Pernah nggak membuat semacam studi dan kemudian dijadikan usulan resmi kalau sudah tahu dalam tanda petik kultur atau kelakuan partai politik seperti itu, yang misalnya lalu dari hasil studi itu kemudian ada rekomendasi-rekomendasi cerdas gitulah yang diharapkan bisa menjadi antisipasi supaya kelakuan macam itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pernah ada studi itu enggak? Ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada, sebenarnya begini, dengan pengalaman Pilwalkot 2020 kemarin, itu kebetulan kami baru saja, intinya ya sebenarnya studi kecil saja terkait dengan pola surat suara tidak sah. Nah ini kan sebenarnya KPU sudah berupaya kan menyelenggarakan dengan istilahnya benar-benar melayani prima, tetapi kan apapun yang sudah dilakukan KPU ketika ini sudah partai politik bersikap, dan kemarin kami juga mengundang Pak Mada dari UGM untuk melihat pola surat suara tidak sah ini, memang sudah pernah di beberapa KPU kabupaten kota. Ada polanya gitu ya? Iya, pola surat suara kami mengelompokkannya 7 ya, mulai dari yang kalau pemilihan ini kan lebih mudah kan. Kalau pemilihan kepala daerah kan lebih mudah, hanya ada 2, mana yang sah itu kan jelas lebih mudah. Tapi di situ ada 7 pola, kami kelompokkan menjadi 7 pola. Ada yang dicoblos dua-duanya, ada yang tidak dicoblos, ada yang tidak dibuka sama sekali sudah dicoblos, kemudian digambari, kemudian ditulisi seperti itu. Ini bagian dari, saya mengatakan ini protes voting dari pemilih, yang artinya kebetulan ada partai politik dua-duanya hadir juga di webinar gitu, ya malah di situ mereka klarifikasi seperti itu. Ya, karena itu ada juga hasil studi sih, kalau tidak salah Perludem ya yang menyelenggarakan itu, soal suara yang jumlah surat tidak sah kemarin itu kan jadi pemenang pemilu ya, yang jumlah suara tidak sah itu kan. Nah itu hasilnya kalau tidak salah itu ada salah satu ya itu tadi salah satu bentuk protes itu kan. Protes voting. Karena ya jadi karena ada mungkin dia tidak ada yang bisa merepresentasikan atau aspirasi dari pemilih itulah. Nah makanya itu yang tadi saya tanya. Tapi saya tidak tahu juga kemana ya mesti disarankan anunya itu. Kalau menyangkut misalnya itu kaitannya adalah ke soal budaya politik kan susah juga kan, karena KPU kan sebagai penyelenggara. Tapi ya tadi itulah hasilnya. Oke, itu dari sudut parpol. Tapi kemudian begini, kalau masih kaitannya dengan parpol ini.
pengalaman Mbak Nurul itu, kalau di Surakarta lah paling enggak itu, ini yang kecenderungannya, kalau pernah misalnya apakah, kalaupun bukan hasil studi, paling enggak hasil pengalaman empirik lah, kecenderungannya itu lebih susah dalam tanda petik mengurus parpol-parpol yang lama itu, ataukah yang parpol-parpol yang baru? Secara umum saja. Tentu partai-partai yang lama. Yang lama ya? Oh, itu malah ini ya, suka ngeyel atau gimana gitu? Biasanya kalau partai politik baru karena mungkin pengalaman itu sehingga ketentuannya seperti ini. Saya selalu menunjukkan aturannya. Teman-teman juga seperti itu. Jadi ada helpdesk ya, ketika kampanye, ketika tahapan pencalonan, ketika tahapan pendaftaran partai politik, ada helpdesk kami, itu sudah ada aturan-aturan yang harus di situ ada. Sehingga kami biasanya langsung menunjukkan ketentuan ini. Dan dia nurut. Ya, tetapi kalau pada sebenarnya ini dibutuhkan kepewanan untuk komunikasi dan persuasi, yang akhirnya itu ada titik temu, tetapi pasti ada perdebatan terlebih dahulu. Seperti itu. Bahkan kadang juga pakai ya, nanti DKPP, ya silahkan seperti itu, biasanya seperti itu. Ada enggak perdebatannya kalau khususnya dengan partai yang lama, yang perdebatannya akhirnya klasik dan itu berulang? Tapi kemarin sempat malah ke ini juga, nanti saya adukan ke Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya, karena ada yang tipe ngeyel begitu kan, udah tahu aturannya gitu, tapi saya pengen tahu strateginya saja. Ya, strateginya ya saya tetap harus ini ya, konsekuensinya nanti ada sengketa proses atau pelanggaran administrasi versi yang kemarin itu Bawaslu. Kadang itulah makanya itu kan itu tadi saya tanya, makanya secara bergurau saya tadi kalau nanti ada DKPP diselipkan angka di tengahnya sehingga jadi tamasya kebal. Karena itu suka dipakai untuk apa ini jalan gendruwo nih gitu kan? Iya, untuk nakut-nakuti gitu kan? Iya, betul. Itu di anu ya. Itu sering ya masih kejadian begitu ya? Artinya memang awalnya relasinya memang jadi nggak enak begitu ya. Tetapi ya nanti kita istilahnya kalau ada momentum ini ya mohon maaf kalau pelayanan kami tidak berkenan seperti itu ya. Artinya sudah seperti itu yang dari kalau begitu kan sebenarnya Anda membutuhkan backup dari publik kan? Sebenarnya kalau ditakut-takutin macam itu kan gitu. Supaya jadi ini juga ada nggak upaya tertentu misalnya? Kalau ada misalnya upaya menekan atau mengintimidasi macam itu, gimana? Ada nggak? Kalau saya lebih ke aturan saja, aturan saja, karena di situ nanti publik bisa melihat seperti itu mana yang. Misalnya nggak ada sedikit kreatif, misalnya setiap ada pertemuan apapun yang berkait dengan itu lalu direkam, kemudian di share ke publik itu biar ketahuan siapa sebenarnya yang gitu nggak ya? Tidak. Tidak. Karena media sudah paham juga sebenarnya. Oh gitu ya. Gitu. Sudah paham, cuman sengaja dibuat salah paham kadang-kadang sama ininya ya. Itu pahamnya yang salah. Terus yang kedua dari sudut penyelenggara. Nah ini yang saya selalu ingin tahu karena Mbak Nurul ini mau jadi KPU pusat nih. Yang paling bikin Mbak Nurul gregetan kalau itu yang harusnya segera bisa dilaksanakan kan biasanya kan di daerah itu kan gitu. Karena Anda tidak bisa sebagai pengambil keputusan, tapi dibuat gregetan sama KPU pusat gitu, yang mestinya segera harus diambil untuk mengatasi masalah, tapi nggak kunjung-kunjung diambil itu apa? Biasanya solusinya kami langsung konsultasi seperti itu biasanya kan dengan KPU RI. Jadi kemarin itu terkait dengan ini juga karena kaitannya dengan proses sengketa, yang ini sebenarnya kekosongan hukum ya. Dan juga ada persoalan kaitannya dengan ketentuan undang-undang juga, kaitannya dengan pelanggaran administrasi. Oke, maksud saya yang begini aja. Kalau itu kan mungkin insidental ya. Yang saya ini kan yang kejadiannya berulang sama gitu ya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Tapi kalau kejadiannya berulang sama tapi tidak juga diambil tindakan itu gimana? Ada enggak? Yaitu kalau peraturan KPU selalu datang sudah tahapan, kemudian juga bahasanya kami menyebutnya surat edaran
untuk semuanya. Wah, ini nanti paling ada SE yang Ya, pada oke. akhirnya seperti itu yang Kalau di yang Bali kami suka memelesetkan itu SE itu surat enggal. Enggal itu artinya cepat datangnya gitu. Mendadak itu loh surat enggal itu. Ya, itu ya. itu yang Oke. Yang diberikan. terakhir saya mau lihat ini. Yang Anda harapkan dari pemilih itu sebenarnya apa? Kan itu sebagai bagian dari masalah juga ya. Ya. Kalau Mbak Nurul yang paling Mbak Nurul harapkan dari pemilih dan sekaligus juga satu yang paling tidak diharapkan datang dari perspektif pemilih itu apa? Artinya pemilih yang diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan dengan benar. Misalnya seperti tadi ada protes voting, berarti itu pemilih yang sudah pemilih yang realistis ya, pemilih yang memang mungkin akan memberikan pembelajaran kepada peserta pemilu juga seperti itu. Tetapi bagian dari upaya penyelenggara yang harus memberikan pendidikan pemilih ini juga sudah dilakukan begitu. Maksud saya kalau dari sudut pandang pemilih yang diharapkan misalnya ada peran aktif dia membawa pesan positif itu nggak ada. Pemilih lebih ke sini, artinya peduli bahwa yang bersangkutan ataupun saudaranya itu memastikan sudah terdaftar dalam DPT. Nah itu yang saya maksud itu. Jadi kalau itu lalu apa yang dilakukan oleh KPU gitu loh? Ya, Paling tidak dalam lingkup Surakarta misalnya. Yang dilakukan adalah tadi melakukan pendidikan pemilih. Ketika gencar melakukan pendidikan pemilih, bahwa kalau ada yang belum terdaftar padahal di satu sisi DPT sudah ditetapkan, maka DPTB kalau itu pemilu, kemudian DPPH itu pada waktu Pilwalkot, ini yang menyebabkan belum terdaftar, tapi ketika mau hari H atau bahkan sudah lebih kurang dari sehari sebelumnya tidak terdaftar, ini yang biasanya mereka marah-marah. Begitu, bahkan mengancam berarti melanggar hak konstitusi. Tetapi kan ada kriteria pemilih, ada persyaratan gitu. Yang itu biasanya menjelang hari pemungutan suara banyak dari pemilih, entah itu luar kota ataupun mungkin yang belum terdaftar itu ke KPU, karena bagian sebenarnya ini hasil pendidikan pemilih. Jadi kerja teman-teman relasi, teman-teman gerak pasti dalam melakukan pendidikan pemilih, karena memberikan informasi, penyadaran, edukasi kepada pemilih apakah sudah terdaftar, ini berakibat juga kepada teman-teman yang memberikan layanan A5. Gitu. Jadi ini yang solusi kami itu adalah kan banyak kampus itu di Kota Surakarta. Nah, ada kemarin itu sekitar 4.000 daftar pemilih. Sehingga kan solusinya harus kami sebar di seluruh Kota Surakarta. Sudah diberikan A5, ternyata pada hari pemungutan suara teman-teman mahasiswa ini tidak semuanya menggunakan hak pilihnya. Oke. Gitu. Oke, jadi itu sekaligus yang tidak dikehendaki ya. Ya. Pak Ketua, cukup dari saya. Terima kasih. Baik. Bu Endang dulu. Saya juga sebentar. Mbak Nurul, selamat ya Mbak Nurul ya. Dari kabupaten, dari kota langsung bisa ke ini. Pernah daftar di KPU Provinsi Mbak? Belum, karena memang tahapannya belum. Kan Anda 2 periode. Pada saat periode pertama itu enggak daftar juga yang untuk KPU kemarin? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena saya perlu menuntaskan untuk paling nggak pengalaman begitu untuk siapa tahu dari anggota bisa menjadi ketua. Artinya kalau ketua itu harus memahami semua divisi dan yang lainnya itu, meskipun kulit-kulitnya itu ketika itu sudah memahami, kemudian punya pengalaman menghadapi ini, saya pikir itu bisa menjadi model kemanapun gitu. Oh gitu, termasuk ke pusat sekarang ya? Iya. Enggak, tadi aku sebenarnya Anda belum menjawab pertanyaan dari Pak
Wamen, Pak Prof. Edi ya, terkait dengan tadi sebenarnya ada pertanyaan, kan Anda kalau misalnya jadi itu kan dilantik tanggal 30 gitu. Terus tanggal 12 April. Terus tahapan itu kalau sesuai undang-undang itu kan mulai Juli gitu kan. Nah, apa gitu yang kalau misalnya itu apa sih kira-kira yang urgen dilakukan segera oleh KPU, tadi itu belum terjawab. Antara pelantikan sampai kemudian tahapan itu gitu. Ya. Singkat aja, Mbak. Ya, yang pasti memastikan DPT. Saya kembali lagi ke DPT karena ini asal berbagai memastikan DPT. Kemudian juga sebelumnya juga artinya pengkompakan teman-teman komisioner karena ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti itu. Ya, 2 aja begitu dilantik itu DPT dan kekompakan tadi. Dan juga tentu berjejaring dengan lembaga-lembaga yang selama ini seperti saya sampaikan di slide itu, lembaga-lembaga ini yang paling tidak yang nanti diajak berjejaring itu paling tidak mulai komunikasi dan kemudian menjalin kerjasama seperti itu. Kalau terkait dengan kerjasama ini, karena Anda nyebut kerjasama, dimungkinkan nggak KPU RI misalnya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks misalnya yang menjadi masalah tadi kan KPPS, resources KPPS misalnya dengan mahasiswa, dengan perguruan tinggi tadi ya, meskipun dimungkinkan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi itu mungkin yang perlu juga, mungkin nggak ada MOU antar, jadi kan ini tingkat pusat nih. Jadi antara KPU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi perguruan tinggi itu kan resourcesnya luar biasa. Mahasiswa dengan MBKM bisa diakui apa itu SKS untuk misalnya menjadi penyelenggara di tingkat KPPS misalnya begitu. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Dikit aja, Pak Nurul ya. Pengalaman Ibu di kabupaten, ada kesulitan nggak itu merekrut KPPS itu, Bu? Cari orang yang mau jadi petugas KPPS itu ada kesulitan tidak? Tadi sudah saya sampaikan ini ya ada kesulitan. Kesulitannya apa yang paling terberat dibanding selain yang Bapak Ibu sampaikan tadi? Ya yang kami rasakan itu terkait dengan yang kemarin 2 periode, meskipun itu sebenarnya ada. Dulu kalau zaman dulu seingat saya itu KPPS kan nggak dibayar zaman dulu sebelum reformasi itu. Kan dulu kan menjadi petugas KPPS itu adalah kebanggaan malah kalau kita jadi KPPS. Nah tetapi belakangan dibayar, ada sedikit honor gitu, tapi yang pemilu menjadi mahal tadi. Apalah budaya demokrasi kita itu rasanya ada yang hilang gitu dulu. Ya bersyukur ya orang bekerja itu karena ada kesadaran sebagai warga negara, keterpanggilan sebagai warga negara untuk menjadi penyelenggara. Nah, apa gitu Bu yang ini itu coba? Itu. Ya yang kemarin cari orang susah. Sebenarnya cari orang ini mungkin lebih karena tidak semua artinya di sana dinamika politiknya kan relatif ini ya, relatif dinamis. Oh ya warganya juga mungkin sudah ada jadi tim sukses bupati, sudah ada tim sukses seperti itu. Partai gitu ya. Nyari orang yang netral itu ya. Itu perlu saya tanya kenapa itu nanti kalau memang pemilihan KPPS-nya tidak clear dari satu TPS ke TPS berikutnya. Kalau ini menjadi gejala nasional, bayangkan kalau 813.000 TPS sejak awal tidak clear, maka ujungnya sebenarnya adalah ketidaknetralan penyelenggara. Gitu. Jadi titipan saya Ibu, mungkin kalau Ibu terpilih jadi KPPS anggota KPU, coba teman-teman KPU in look melihat ke dalam. Selama ini kan selalu omongin ASN tidak netral. Oke, benar ada faktanya, ada sekian kasus. Tapi pernah nggak didalami lebih dalam lagi? Justru asal muasal ketidaknetralan itu dari tidak netralnya penyelenggara yang sejak awal yang kita rekrut yang di level TPS itu atau mungkin di level kelurahan, karena itu akibatnya sangat mendasar sekali kalau sejak awal orang-orang itu yang
tidak netral. Itu sebenarnya konteksnya saya tanya itu. Dan kelihatannya Bu dari Jawa ya Bu ya, dari bahasanya ya. Betul. Ya bisa senyum juga rupanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, silakan. Iya, iya. Makasih Pak Ketua. Ini kan Ibu tadi berkali-kali nganggap bahwa akar permasalahan ini salah satunya adalah DPT kan ya? Betul. Nah, DPT. Nah, saya ingin tanya, kan kemudian DPT kan dapatnya dari Dukcapil kan ya? Sumber awalnya ya. Kemudian KPU melakukan apa? Coklat ya? Oke. Saya ingin tanya, apakah hasil coklat itu tadi masalah sertifikat kematian gitu ya? Banyak orang yang maklum lah, kultur kita kalau nggak ada pembagian harta warisan maka surat kematian itu jadi nggak penting gitu ya, begitu kan ya. Cuman kalau warisannya banyak cepet tuh, belum meninggal aja udah dibuat akta kematian. Bercanda. Oke. Nah, nah apakah hasil coklat yang dibuat oleh KPU Surakarta dalam hal ini tempat Ibu ya, itu disampaikan, diberikan kembali nggak kepada Dukcapil bahwa ini ternyata udah meninggal loh gitu loh, diberikan nggak? Soalnya kalau nggak diberikan jadi iya ternyata diberikan nggak supaya di Dukcapil juga terjadi pemutahiran data Dukcapil? Ya betul. Jadi intinya apalagi sekarang ini ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang kalau di ketentuan undang-undang itu kewajibannya tugasnya Dispenduk Capil itu adalah 6 bulanan, tetapi kalau dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan setiap bulan. Dan ketentuannya kami tidak boleh minta data gelondongan mana pemilih yang baru, kemudian pemilih yang TMS seperti itu. Kami kan juga membuka masukan dari masyarakat. Terus mana yang sudah pensiun TNI Polri seperti itu. Lah ini yang saya pikir teman-teman, saya tidak ngomong tidaknya kota Surakarta relatif ini karena ada komunikasi dan membangun pemahaman. Karena ada salah satu ketidaksinkronan undang-undang Adminduk kaitannya dengan ragam penyandang disabilitas dengan undang-undang penyandang disabilitas yang terbaru, undang-undang 8 nomor 16. Boleh nggak saya potong untuk mempersingkat? Betul. Pertanyaan saya sederhana, apakah pemukhtiaran data yang dilakukan oleh KPU ya dapat dari masukan masyarakat segala macam, hasilnya disampaikan juga nggak ke Dukcapil? Iya, karena itu bagian dari upaya sinkronisasi. Ini ada data, karena kan ada 12 elemen untuk masuk di Sidale itu kan harus lengkap. Betul. Ketika KPU harus itu TMS dari tidak memenuhi syarat menjadi pemilih atau memenuhi pemilih atau menjadi pemilih baru. Seperti ini menjadi dasar setiap bulan kami lakukan itu untuk disinkronkan dengan data pemilih yang ada di data penduduk yang ada di Dispenduk Capil. Udah jalan itu ya? Jalan, dan ini awalnya juga butuh komunikasi. Pasti. Ya, ini kalau nggak komunikasi kita diam-diam saja, Bu. Maksudnya juga. Iya, pasti butuh komunikasi, artinya kerjasama. Karena KPU juga lembaga negara, Dukcapil juga lembaga negara gitu ya. Oke. Itu aja sih saya ingin supaya jangan sampai hasil yang diperoleh oleh KPU itu dikekepin apa ya? Disimpan saja ya. Iya, dikekepin sendiri oleh KPU, tidak diinformasikan. Kan artinya sayang loh daripada 2 kali kerja. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Chandra. Mbak Nurul ini sering ketemu Mbak Ida Budiarti. Nah, intonasinya, cara bicaranya, cara jawabnya, jenis suaranya itu persis. Iya, mencari momen di mana Ibu Ida Budiarti senyum pun susah. Gitu. Oh, lain-lain. Gimana? Bukan istrinya Munir. Kalau dengan Bu Ida ya, Bu Ida kan juga pada waktu saya sebelum di KPU lebih ke minta data ya, karena untuk penulisan buku seperti itu dengan Bu Ida. Tidak ada.
Oke. Makasih Bu Pak Hamdi. Silakan di pamungkas. Nah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bu Nurul, ini ringan-ringan aja ini pamungkasnya, pamungkas wawancara kita. Kali Ibu juga sudah tahu itu, ini pertanyaan wajib untuk boleh dijawab sih, sebaiknya dijawab. Jadi kalau seandainya Ibu kita anggap terpilih, nah ini kan ada 6 lagi yang mungkin layak. Nah, karena Ibu ini dan juga peserta lain itu berasal dari komunitas yang mungkin saling mengenal, saling tahu juga track record masing-masing, bisa mengamati, bisa memberikan penilaian. Nah, kata orang psikologi itu, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa sportif, terbuka, humble, menghargai orang lain dan mengakui orang lain, mungkin orang hebat, kira-kira begitu. Jadi dan bisa menominasikan orang itu untuk sebuah tanggung jawab atau sebuah pekerjaan lebih besar. Dalam konteks ini adalah komisioner KPU. Jadi kalau Ibu terpilih, misalnya ada 6 orang lagi yang layak menjadi komisioner dari 27 yang pelamar yang lain di luar Ibu ini. Kira-kira siapa, Bu? Sebut nama aja, nggak usah alasannya apa, nama aja. Terima kasih. Pada dasarnya saya siap bekerja sama dengan siapapun. Kemudian karena saya juga memperjuangkan untuk keterwakilan perempuan, maka saya akan konsisten itu, paling tidak ada peningkatan keterwakilan perempuan. Kalau harus menyebut nama, maka yang pertama Mbak Fitri Jambi. Nuraidah. Namanya Fitri Jambi. Enggak, bukan. Nuraidah Fitri Abi dari Jambi. Oke. Kemudian juga ada Mbak Umi dari Kalimantan. Kemudian incumbent tentu harus terlibat di sini, yaitu Mas Ferian, kemudian Mas Hasim, dan juga Mas Yulianto Sudrajat, Mas Derajat. Sudrajat ya. Udah berapa Sudah. tadi tuh? Sudah. 5, satu lagi. Oh iya. Mungkin Mas Agus Melas. Agus Melas. Terima kasih Bu Nurul. Ya, selamat kembali ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu tim sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Mbak Nurul Sutarti sudah memanfaatkan waktu 1 jam 15 lebih, malah 1 jam 16 menit ya. Silakan